Balai Pelestari Cagar Budaya BPJB Jawa Timur melakukan ekskavasi terhadap sebuah petilasan di Desa Wotan Ngare, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Tak main-main, yang menjadi objek ekskavasi kali ini adalah sebuah tempat yang sering disebut oleh warga Bojonegoro sebagai petilasan raja dari Kerajaan Walwapati, yaitu Prabu Angling Darma. Ekskavasi dilakukan bersama dengan tim dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bojonegoro. Ekskavasi dilakukan untuk mengungkap misteri terkait banyaknya sebaran batam merah yang sering ditemukan warga di tempat ini. Warga curiga di tempat ini dulunya pernah berdiri bangunan besar dan penting yang posisinya sekarang tertimbun tanah. Sehingga untuk memastikannya, Dinas Parbud Kabupaten Bojonegoro kemudian menggandeng BPJB Jawa Timur untuk melakukan ekskavasi. Sesuai rencana, ekskavasi akan dilakukan selama sepekan, mulai dari tanggal 22 hingga tanggal 28 November mendatang. Ekskavasi terhadap area di sekitar petilasan Prabu Angling Darma di Bojonegoro ternyata bukan kali ini saja dilakukan. Sebelumnya, tim dari Balai Arkeologi Jogja juga pernah melakukan ekskavasi terhadap area di sekitar petilasan di Desa Wotan Ngare ini. Saat itu, petugas juga berhasil menemukan reruntuhan batam merah yang kondisinya sudah berserakan. Bahkan tak hanya di sisi petilasan saja, temuan puing batam merah kala itu juga diperoleh hingga radius yang cukup jauh. Sementara tim dari BPJB Jawa Timur yang mendapat tugas ekskavasi kali ini memilih fokus melakukan penggalian tepat di sisi kiri petilasan. Petugas ingin membuka lokasi yang menurut warga lebih sering ditemukan struktur batam merahnya. Hal ini perlu dilakukan untuk menjawab rasa keingintahuan warga dan pemerintah mengenai teka-teki ada apa sebenarnya yang terpendam di dalam tanah di sekitar petilasan ini. Sebab jika dugaan warga benar, bukan tidak mungkin di dalam tanah ini akan ditemukan struktur bangunan atau benda penting yang perlu segera diselamatkan. Terkait keyakinan warga bahwa petilasan dan area di sekitarnya ini merupakan tempat yang pernah disinggahi atau bahkan menjadi istana Angling Darma, raja dari Kerajaan Walwapati, BPJB Jawa Timur belum mau memastikannya. BPJB beralasan dari catatan sejarah maupun bukti arkeologis selama ini belum pernah ditemukan adanya nama dari sosok yang legendaris tersebut. Saat ini, BPJB hanya fokus pada penggalian dan penelitian untuk mengungkap ada tidaknya struktur bangunan atau benda penting lain yang terpendam di sekitar petilasan. Sementara hasilnya nanti akan diinterpretasikan lebih lanjut berdasarkan struktur atau benda yang ditemukan tersebut. Alasan lain dilakukannya ekskavasi terhadap area di sekitar petilasan Angling Darma ini adalah karena petugas menduga sebaran batam merah yang sering ditemukan warga ada keterkaitan dengan prasasti adan-adan yang pernah ditemukan di Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Lokasi ditemukannya prasasti adan-adan tidak terlalu jauh dari petilasan Angling Darma ini. Prasasti adan-adan ditemukan pada tanggal 2 Maret tahun 1992 dan kini disimpan di Museum Empu Tantular, Surabaya. Sesuai dengan tulisan huruf Jawa kuno yang tertera, prasasti adan-adan dikeluarkan pada hari Sanaiscara atau Sabtu, Pasaran Manis atau Legi, tanggal 15 bulan gelap Krisna Paksa tahun 1223 Saka atau 1301 Masehi.
Raja yang mengeluarkan prasasti itu adalah Nararya Sang Ramawijaya Kertarajasa Jayawardhana. Isi dari prasasti tersebut adalah penetapan desa Adan-Adan sebagai sima atau daerah perdikan atau swatantra yang diberikan kepada salah seorang pendeta keraton atau pendeta raja yang dianggap berjasa kepada Raja Majapahit selama mengalami penderitaan. Dalam prasasti Adan-Adan juga dituliskan kalimat kutukan yang isinya mengancam kepada siapa saja yang berani merubah keputusan raja, mereka akan digigit ular, disambar petir, diterkam harimau, pecah kepalanya, dan keluar ususnya. Masih di wilayah Dusun Tawing, Desa Wetangari, Kecamatan Kalididu, Bojonegoro ini sebenarnya sudah ada informasi tahun 2012 dan sudah dilakukan penelitian melalui ekskavasi oleh Balai Arkeologi Yogyakarta. Itu berada di sebelah tenggara dari lokasi yang kita gali. Dari informasi itu ditemukan semacam struktur berbahan batu bata yang kurang lebih ditemukan di kedalaman 35 hingga 60 cm. Hanya saja temuan itu menggunakan bata-bata utuh maupun bata-bata fragmen, ya, bata-bata pecahan, kemudian dibentuk pola. Temuan yang signifikan di sini justru malah fragmen tembikar wadah sama fragmen keramik yang jumlahnya cukup banyak. Hitungannya kalau yang balar itu yang di sebelah tenggara dari lokasi yang kita gali ini ada ribuan, termasuk lokasi yang ini pun juga lumayan signifikan di setiap kotanya. Alasan dilakukannya ekskavasi, memang di sini ada keterkaitan atau sebelumnya ada temuan apa dari cerita-cerita sejarah yang ada? Berkaitan dengan lokasi temuan ini kan berkaitan dengan adanya sebaran keramik sama sebaran tembikar yang cukup banyak di sini. Lalu kemudian dipertegas lagi dengan kemungkinan Bojonegoro ada kaitannya dengan Majapahit gitu. Kalau terkait dengan cerita warga yang menyebut di sini petilasan Angling Darmo itu seperti apa, Mas? Nanti bisa ditanyakan aja ke warga. Kita lebih mengutamakan ke ke temuan arkeologis, ke sifat arkeologis di sini. Sejauh itu data tekstual mengenai yang berhubungan dengan cerita warga dan temuan ini ada keterkaitan? Sebenarnya ada temuan dulu tahun 92 tentang prasasti penetapan sima di Adan-Adan. Jadi tapi prasasti itu sifatnya prasasti tamra, ya. Prasasti tamra itu prasasti yang sudah ditinulatkan dari prasasti aslinya berbahan batu mungkin gitu, lalu disalin dalam bentuk prasasti lempeng tembaga. Itu dulu temukan 92 di lokasi berdekatan dengan ini, tapi dalam isi di dalam di dalam prasasti itu beberapa desa muncul kontroversi sih. Ada sebagian yang bilang ada di Malo, di daerah Bojonegoro juga, ada juga yang bicara lokasinya di Kediri berdasarkan toponim yang disebutkan dalam prasasti itu. Bagaimana di antara petikan isi prasasti itu? Kalau petikan prasastinya berkaitan dengan penetapan sima karena tokoh Rajarsi itu sudah berbakti kepada sang raja. Nah, prasasti itu ditetapkan pada masa Majapahit. Artinya upaya ekskavasi ini dilakukan karena ada keterkaitan dengan, mungkin saja data tekstual itu berkaitan dengan dengan prasasti itu, tapi masih sebatas dugaan gitu ya. Mungkin juga berkaitan dengan Dander yang ada di sebelah selatan dari lokasi ini. Jadi kita memastikan bahwa di mana letak sebaran pemukiman yang ada di wilayah Bojonegoro ini.